Pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the bands. Pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Kami dari kelompok 2 yang beranggota saya Indria Aulia Hamida, Saya Siti Hatijah. saya Ratna Zahra Rizkyati, Saya Hanifah Nur Lutfia. Saya Asfiana Hamida. Dan saya Syakira Mutawin Hamida. Nah, hari ini kelompok kami sedang mengunjungi Museum Tekstil dan Galeri Batik guna memenuhi ujian tengah semester mata kuliah pengembangan pembelajaran seni dan kreasi dengan dosen pengampu Ibu Tri Rahmawati. Halo guys, jadi hari ini kita ada di Museum Tekstil. Kira-kira kita mau ngapain aja ya? Ikuti terus keseruan kita. Selamat menyaksikan. Museum Tekstil pada pertengahan tahun 1970-an, penggunaan tekstil tradisional, pemahaman tentang penggunaannya, serta kuantitas dan kualitas produksinya mengalami penurunan, beberapa bahkan menjadi sangat langka. Kelompok masyarakat yang menamai diri Himpunan Wastra Prema atau Masyarakat Pecinta Tekstil kemudian mendonasikan 500 tekstil berkualitas tinggi yang dikumpulkan dari koleksi para anggotanya. Kota Jakarta merespon keinginan tersebut dengan menyediakan akomodasi di sebuah bangunan tua yang indah di kawasan Tanah Abang. Hingga kemudian berdirilah sebuah museum tekstil yang diberi nama Museum Tekstil Jakarta pada tahun 1976 sebagai hasil dari upaya bersama yang dipelopori oleh Ali Sadikin, Gubernur Jakarta pada saat itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke museum tekstil. Di sini banyak berbagai macam kain berupa selendang. Salah satunya ada selendang dari Sumatera Barat, yaitu selendang balapang. Selendang balapang ini berbahan katun, polister, benang emas, tenun sederhana, pakan tambahan. Selain museum tekstil, di sini juga terdapat galeri batik. Galeri batik diresmikan pada tanggal 2 Oktober 2010. Museum Tekstil bekerja sama dengan Yayasan Batik Indonesia meresmikan galeri batik yang menyajikan koleksi batik dari seluruh Indonesia. Ada batik dari Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, luar Jawa seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan batik klasik. Selain koleksi kain, di sini juga terdapat koleksi pewarna batik alami, motif-motif cap batik, tata cara proses membatik, dan berbagai macam interior-interior yang bermotif batik. Ini ada proses membatik yang dimana bertujuan untuk mengedukasi pengunjung tentang tahapan dan peralatan yang digunakan dalam pembuatan batik. Nah, di sini contoh peralatan yang ada di sini yaitu ada canting, lilin, wajan kecil dan juga kompor. Yang dimana nanti lilinnya ini akan dileleskan dan mencair untuk mencetak motif batik. Nah, di sini ada tahapan-tahapannya. Yang pertama itu ada kain mori. Yang kedua itu dibatik, jadi dengan cara dicap atau ditulis. Yang ketiga itu ada di wedel. Nah, itu dicelupkan warna biru tua sehingga warna pada kain ini menjadi biru tua. Yang keempat itu ada di lorot, yaitu pelepasan lilin batik. Jadi lilinnya itu dilepaskan. Terus yang kelima itu ada bironi, yaitu ditutupi warna biru. Yang keenam itu ada di soga, dicelup warna coklat sehingga menghasilkan warna coklat pada kain. Yang ketujuh ada di lorot. Di lorot itu ya pelepasan lilin batik juga. Dan yang terakhir ada produk akhir sehingga kainnya menghasilkan motif yang cantik. Nah, selanjutnya di sini ada cetakan untuk membatik. Di sini ada motif-motif dari berbagai macam bentuk batik. Ini bisa kita lihat banyak ragam dari motif
batik itu. Nah, untuk di sebelah sini ada bahan warna alami dari warna batik. Ada dari kulit kayu terigi, kulit kayu mahoni, kayu secang, kulit kayu jambal. Terus di sini juga ada malam tembokan yang biasa untuk digunakan untuk batik tulis. Selanjutnya di sini ada kulit kayu dari buah jalawe. Kain batik termasuk karya seni tradisional. Desainnya dua dimensi. Jenis karya seni ini adalah seni terapan. Pendekatan estetikanya adalah modern. Kain batik ini berukuran 282 cm dikali 110 cm. Motif obar-abir menggambarkan perpaduan antara estetika tradisional dan inovasi dalam seni batik, merefleksikan nilai budaya serta keindahan artistik dalam gaya kontemporer. Makna dalam motif obar-abir melambangkan perjalanan hidup yang berliku dan penuh tantangan, mengajarkan nilai fleksibilitas, ketahanan, dan keberanian dalam menghadapi keberagaman pengalaman dan situasi. Motif ini menggugah untuk menghargai setiap fase dalam perjalanan hidup serta menerimanya sebagai bagian tak terpisahkan dari eksistensi manusia. Kain batik dengan motif obar-abir dibuat oleh Ibu Tumbu Ramelan. Nah, sekarang kita udah ada di koleksi batik Jawa Barat. Nah, di sini yang pertama itu ada kain panjang dari daerah Garut. Nah, ini corak atau motifnya itu bulu hayam. Terus tekniknya itu teknik tulis. Bahan materialnya katun. Panjang ukuran batik ini itu ada 266 cm hingga 104 cm. Selain ada batik Garut, di sini juga ada batik Tasikmalaya. Ini adalah batik Merak Ngibing yang berasal dari Tasikmalaya, dibuat pada tahun 2000. Motif Merak Ngibing adalah salah satu motif khas Priangan yang digambarkan dengan sepasang burung merak yang saling berhadapan dengan ekor yang mengembang seperti menari. Motif ini lebih populer di daerah Tasikmalaya dan Garut. Motif ini juga melambangkan keagungan, keindahan, pelindung keturunan dari segala bahaya dan pengaruh buruk. Batik ini dibuat dengan tujuan agar manusia dapat menjaga keindahan alam yang dimiliki oleh bumi Priangan. Nah, selanjutnya kain bahan yang digunakan pada batik ini adalah kain katun primisima, kain sutra, kain halus atau rajut, kain semi sutra, kain sutra prada, kain primatek, kain garuda, dan kain sukun. Selain itu, teknik batik ini menggunakan teknik tulis, teknik cap, dan teknik printing. Lalu yang terakhir ada penciptaan motif dan warna motif sangat diperhatikan untuk menjaga kesatuan unsur motif utama. Selain di sini menjelaskan tentang batik dari berbagai daerah, di sini juga ada batik klasik. Nah, ruangan ini terdapat beberapa koleksi dari batik klasik, yang dimana di sini ada kain panjang dari sampai bolak-balik yang berasal dari daerah Lasem. Di sini juga ada kain selendang yang berasal dari daerah Lasem juga. Di sini ada selendang yang berasal dari Bengkulu.
berasal dari Bengkulu. Kain panjang ini berasal dari Semarang. Ini merupakan kain panjang kepala yang berasal dari Kudus. Dan yang terakhir, di sini ada kain panjang yang berasal dari Pekalongan. Nah, kain panjang ini bercorak buket morak. Kain batik ini memiliki motif tradisional yang ornamennya berupa flora dan fauna. Jika dilihat dari kain ini, pola utama dari batik yang berasal dari Pekalongan ini adalah burung merak yang melambangkan tentang keindahan dan juga kemegahan. Selain itu juga terdapat pola dedaunan dan juga bunga-bunga yang menghiasi kain batik ini. Di sini juga terdapat dua pinggiran yang dihiasi dengan motif yang berbeda. Nah, yang dimana fungsinya itu sebagai pembatas atau mempertegas desain utama pada kain ini. Nah, kain ini juga berbahan katun sehingga mudah menyerap. Oke, teman-teman, di galeri batik ini selain ada batik-batik dari tanah Jawa, galeri batik ini juga punya batik-batik dari luar Jawa. Ayo ikuti masuk. Nah, di dalam ini tuh ada banyak banget batik-batik dari luar Jawa. Contohnya ada batik dari Kalimantan, ada dari Irian Jaya, ada dari Papua, terus juga ada dari Sumatera dan juga Lampung. Nah, kali ini aku mau menjelaskan tentang kain dari Provinsi Lampung, yaitu tempat di mana aku lahir. Jadi ini tuh namanya kain tapis. Kain tapis ini sendiri itu merupakan kerajinan tradisional masyarakat Lampung yang berupa kain sarung yang diberi sulaman. Nah, sulamannya ini terbuat dari benang tapis dan juga benang emas. Nah, kain tapis sendiri ini itu memiliki corak motif ceplok kitiran. Lalu teknik membatiknya yaitu dengan cara batik tulis. Lalu pewarnaannya menggunakan warna-warna alami. Jadi bisa dibilang batik ini apa sih yang namanya green, jago green lah. Baik, selain koleksi batik dari Jawa Barat, Jawa Timur, batik klasik dan juga batik luar Jawa, di sini juga terdapat koleksi batik dari Jawa Tengah. Ini merupakan contoh koleksi batik dari Jawa Tengah. Yang pertama ini bermotif gelorong tumpang lumi kembang burung limaran yang berasal dari Lasem, dan juga batik yang bermotif dengan bunga dan kupu-kupu yang berasal dari Pekalongan. Mari kita lihat koleksi batik dari Jawa Tengah. Ini merupakan koleksi-koleksi batik yang berada di daerah-daerah asal Jawa Tengah. Selain batik yang berasal dari Lasem dan juga Pekalongan, di sini juga terdapat batik kain panjang kepala satu sisi yang berasal dari Pekalongan juga dengan motif cakar. Ragam hiasnya jelamprang, teknik tulis, bahan katun, pewarnaan kimia. Tahun pembuatan 1950, ukuran 238 cm kali 107 cm. Baik, saya akan menjelaskan salah satu koleksi batik yang berasal dari Jawa Tengah. Dan ini salah satunya koleksi yang berasal dari Jawa Tengah, yaitu kain panjang pagi sore. Daerah asalnya dari Pekalongan, ragam hias dari pesisiran, corak atau motif delorong buket, teknik tulis, bahan katun, pewarnaan kimia. Tahun pembuatan tahun 1950, ukuran 254 cm kali 107 cm. Mari kita lihat bentuk kain tersebut. Kain batik pagi sore adalah kain batik yang memiliki dua motif yang berbeda,
dan bertemu secara diagonal di bagian tengah kain. Motif batik ini memiliki warna yang berbeda, yaitu warna terang untuk pagi hari dan warna gelap untuk sore hari. Batik pagi sore muncul sebagai bentuk inovasi di masa penjajahan Jepang. Kondisi ekonomi yang sulit membuat masyarakat membutuhkan kain yang efisien dan praktis. Dengan memiliki dua motif dalam satu kain, seseorang dapat menggunakan batik pagi sore untuk berbagai acara dalam sehari. Udah segitu dulu keseruan dari kita. Kita udah mau pulang, kita udah capek banget. Ya udah segitu dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.